Fenomena belanja pakaian bekas impor atau yang biasa dikenal dengan istilah thrift shopping adalah kegiatan membeli pakaian bekas atau second yang sejatinya masih layak pakai. Fenomena thrift shopping ini sudah sejak lama hadir di masyarakat. Selain harga yang murah, masyarakat juga diuntungkan dengan kualitas serta model baju yang kekinian dari brand-brand terkenal yang bisa ditemukan di thrift shop. Pakaian-pakaian yang ada di thrift shop merupakan pakaian bekas yang biasa diimpor dari berbagai negara seperti Korea, Malaysia, dan juga Singapura. Namun, apakah bisnis pakaian impor ini memiliki legalitas? Dan apa saja dampak buruknya jika masyarakat memakai pakaian yang berasal dari thrift shop? Kali ini tim investigasi kami akan membahas sampai tuntas mengenai legalitas serta dampak dari belanja pakaian bekas impor. Berikut liputan investigasi selengkapnya. Pertama, kita tuh dapat mengurangi limbah pakaian. Terus kedua, barangnya juga murah-murah otomatis. Otomatis tahu kalau misalnya kita beli barang-barang bekas, pasti kita udah tahu ya konsekuensinya sendiri untuk ngelakuin hal-hal kayak gitu. Kayak kita aja beli baju di pasar aja yang notabene baru, pasti harus kita cuci dulu kan sebelum pakai. Apalagi ini yang kita juga nggak tahu ini bekas siapa, terus dari mana asalnya, kayak gitu-gitu. Tim investigasi kami juga telah berhasil mewawancarai pedagang baju bekas impor. Berikut liputannya. Mungkin saya mendapatkannya dari beberapa supplier dari Medan, Surabaya, dan Jakarta. Soalnya saya cuma menerima mentahan. Jadi Bapak langsung menerima bahannya, cabutannya Pak ya? Iya, satu-satuan ya? Selanjutnya, bagaimana pendapat Bea dan Cukai mengenai legalitas dari impor? Yang pertama, dari sisi aturan. Ternyata, di Peraturan Menteri Perdagangan yang terbaru ditegaskan bahwa pakaian bekas itu dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Indonesia. Dan larangan untuk memperjualbelikan pakaian bekas itu juga sudah diatur di Undang-Undang tentang Perdagangan dan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, ketika ada demand yang tinggi terhadap suatu barang, maka supply-nya pun bisa akan terbentuk. Ketika ada permintaan yang tinggi dari masyarakat, dari kalangan kaum muda terhadap pakaian impor bekas ini, tentu saja oknum-oknum akan selalu mengupayakan untuk memenuhi supply tersebut dengan berbagai macam modus, entah dengan pemalsuan dokumen ataupun berbagai macam modus lainnya. Untuk itu, Bea Cukai senantiasa meningkatkan pengawasan di pelabuhan-pelabuhan dan melakukan patroli di wilayah-wilayah yang disinyalir merupakan jalur masuknya dari Bapres ini. Dan hasil penindakannya pun nanti akan dimusnahkan. Lantas, jika impor pakaian bekas ini tidak legal, mengapa praktik bisnis ini masih marak bahkan dilakukan secara terang-terangan di pasaran? Mungkin kalian bertanya-tanya, katanya dilarang, pengawasannya sudah ditingkatkan, tapi kok ternyata di lapangan masih banyak yang menjual hasil impor pakaian bekas. Nah, justru itu merupakan hasil kegiatan penyelundupan, yang mana upaya pemerintah itu akan lebih maksimal jika dibantu oleh dukungan dari kalian. Ada berbagai macam alasan yang menyebabkan kenapa pakaian impor bekas ini dilarang. Yang pertama, yang paling signifikan alasannya adalah mengenai kesehatan. Ternyata berdasarkan penelitian, di dalam pakaian bekas itu ditemukan koloni bakteri dan jamur yang merupakan penyebab dari munculnya berbagai macam penyakit. Entah itu penyakit kulit, diare, sampai infeksi saluran kelamin dan beberapa penyakit lainnya. Jika dibandingkan dengan dampaknya, pembelian baju bekas ini tentu dinilai sangat tidak sebanding. Dampaknya, pengguna baju bekas dapat mengalami beberapa penyakit yang disebabkan oleh bakteri-bakteri atau jamur yang ada di pakaian bekas impor. Jangan tergiur dengan baju bekas impor yang harganya cukup murah, karena bisa jadi Anda mengenakan pakaian yang tidak layak pakai dan dapat berakibat buruk tentunya bagi kesehatan Anda. Demikian liputan investigasi kali ini, semoga bermanfaat untuk Anda dan juga keluarga. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.